Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini berlima hadir di sini yang dari KPU-nya. Ada Iya, Aisyah, Iya, Bu. Bu. Yati. Iya, Yang Bu. dari teman-teman Iya, semanya Bu. belum pada datang. Belum. Masih belum, Bu. Ini Iis, udah masuk Iis? Iya, Ibu, saya sudah ada. Oke. Iis tolong dibantu diingatkan di teman-teman Ormawa sama Mas Adriannya. Soalnya katanya hari ini Mas Adrian yang mau menampilkan data apa? Opini publik. Baik, Ibu, coba saya hubungi. Assalamualaikum, Adrian sudah masuk? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, ini kamu kan nggak pakai yang email WC ya, tapi nggak apa sih data accept. Ini nanti tolong dipersiapkan yang terkait untuk presentasinya ya. Datanya di Adrian kan? Iya, Bu, sudah, Bu, siap, Bu. Oke, yang lainnya tolong di reminder teman-teman lainnya ya. Oke, Bu Puji, bisa kita mulai pas seperti apa Bu Puji? Silahkan Bu Yun. Oke, ini Jangan lupa sudah direkam. sebelum oh sudah Bu, sudah direkam. Saya juga takut lupa. Oke, kita mulai buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman pagi ini. Tetap semangat dan on time bangun pagi agar kita bisa menyelesaikan agenda kita terkait pelaksanaan pemira UISI di tahun 2020 ini. Sebelum kita mulai bahasan rapat ini, mari kita berdoa semoga rapat ini bisa berjalan dengan lancar, baik, dan memberikan hasil untuk kebaikan bersama untuk seluruh KM dan juga UISI secara umumnya. Berdoa menurut agamanya masing-masing dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Hari ini agendanya kita akan kembali membahas terkait teknis dan kesepakatan bersama untuk pelaksanaan pemira UISI 2020. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan kepada Adrian untuk mempresentasikan hasil diskusi publik yang kemarin sudah diselenggarakan sekitar seminggu ya, sampai
terakhir pengisian hari Selasa malam kemarin ya. Oke. Iya, Bu. Setelah itu baru kita sambung diskusi dengan Bu Puji dan juga teman-teman lainnya di sini. Oke, sebelum mulai saya mau cek dulu deh. Yang dari KPU apakah ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, Ada, dari Bu. SEMA? Oke, dari SEMA, kemudian dari BEM? Ya belum ya. Kalau dari kalian sebutnya panwas apa? Pengawas Pemira itu kalian Panwasra, Bu. sebutnya? Ya, Panwasra itu apa? Sudah? Ada, Bu. Oke, sudah ada. Oke, ya udah kita mulai. Adrian, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pada pagi hari ini izinkanlah Senat Mahasiswa ingin mempresentasikan hasil jajak pendapat uji publik Pemira UISI tahun 2020. Oke. Bentar ya, Bu, agak bermasalah, Bu. Coba kamu presentingnya jangan presenting a window, tapi presenting full screen gitu. Terus nanti di full screenin. Biasanya lebih bagus kalau tampilannya. Oke, pada tanggal 27 April kemarin, kita telah mengeluarkan narasi uji publik Pemira tahun 2020 dan kita sebar melalui media sosial kita di Instagram dan grup Ormawa maupun di setiap himpunan mahasiswa departemen. Ini untuk linknya apabila nanti teman-teman yang belum baca bisa baca terlebih dahulu. Tapi saya kira untuk yang hadir pada pagi hari, saya kira udah baca semua. Nah, selanjutnya, jajak pendapat Pemira UISI 2020, kami mulai pada tanggal 1 Mei 2020, yakni 3 hari setelah adanya narasi tersebut. Kenapa link ini dimunculkan 3 hari kemudian? Karena biar narasi tersebut dibaca terlebih dahulu, biar nanti dalam pengisian pendapatnya itu tidak salah. Makanya di sini disebutkan sebelum mengisi harus membaca narasi uji publik Pemira terlebih dahulu. Nah, hasilnya, dari 160 mahasiswa atau mahasiswi itu terdapat 143 suara yang sah, 17 suara yang tidak sah. Nah, 17 suara yang tidak sah ini dipengaruhi karena beberapa mahasiswa itu namanya sudah benar, tapi NIM-nya yang salah, Bu. Misalkan 20217 ya, Bu. Duanya itu ada 2. Nah, dari mereka itu mungkin typo, Bu. Terus kami menggolongkan ke dalam 3 fakultas, di mana FEB itu menyumbang 53 suara, FTA menyumbang suara 60 suara, dan FTIK menyumbang suara sebesar 30 mahasiswa. Nah, pertanyaan-pertanyaan kami itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pertanyaan mengenai pendapat, yang kedua, pertanyaan mengenai skala kepentingan, dan yang terakhir itu mengenai pilihan atau opsional. Nah, di sini pertanyaan dalam skala 1 sampai 3 atau skala kepentingan, 1 sampai 5 atau skala kepentingan. Di mana pertanyaan 1 itu berbunyi, menurut Anda seberapa penting Pemira terhadap kehidupan demokrasi KM UISI, menghasilkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa
Pemira itu ada hubungannya dengan demokrasi atau kehidupan demokrasi KMUIC, di mana skala prioritas 5 ini menunjukkan angka sebanyak 61,3% atau sebanyak 98 orang atau mahasiswa. Untuk pertanyaan kedua, seberapa penting Pemira terhadap student governance organisasi mahasiswa? Ternyata hasilnya sama, menunjukkan skala kepentingan 5 di mana memperoleh angka sekitar 53,1%. Pada pertanyaan 3, yaitu seberapa penting Pemira terhadap regenerasi atau regenerasi kepemimpinan di organisasi kemahasiswaan. Nah, di sini juga menyatakan yang sama, bahwa skala 5 menunjukkan hasil yang terbanyak sebanyak 68,1%. Di pertanyaan keempat, yaitu tentang perlukah partisipasi aktif KMUIC dalam roda organisasi mahasiswa. Di sini tertera angka sama, di mana skala 5 menunjukkan suara terbanyak sebesar 69,4%. Dan di pertanyaan kelima atau terakhir, perlukah calon pemimpin melakukan pendekatan secara intensif dengan KMUIC? Di sini juga hasilnya sama, di mana skala 5 menunjukkan tingkat kepentingan yang paling tinggi, sebanyak 68,8%. Nah, mengenai timeline Pemira, sesuai rapat komunal pada hari Jumat kemarin, minggu lalu, disepakati bahwa opsi tersebut ada 4 opsi. Di mana opsi A itu pelaksanaan Pemira di bulan Oktober, opsi B di bulan Juni, opsi C di bulan Juni tapi terdapat perpanjangan masa kepengurusan, opsi D dilaksanakan di bulan Juni 2021. Nah, dari responden yang ada yang telah memilih, yaitu dihasilkan data sebagai berikut, di mana mereka memilih opsi A di bulan Oktober itu sebanyak 51,2%. Yang opsi B di bulan Juni atau sesuai dengan timeline Pemira itu sebanyak 19,4%. Yang di opsi C, di mana itu dilaksanakan di bulan Juni tapi terdapat perpanjangan kepengurusan sebanyak 8,1%, dan di opsi D dilaksanakan di bulan Juni 2021 sebanyak 21,3%. Setujukah sistem Pemira dilaksanakan secara online? Ini kami kasih keterangan menghadapi pandemi COVID-19. Sebagian koresponden menyatakan setuju. Nah, setelah itu kami tanyakan mengenai sistem online-nya, kami pecah menjadi 3, di mana terbagi menjadi full online, semi online, maupun offline. Full online yang dimaksud yaitu semua tahapan yaitu dilaksanakan secara online, mulai dari prosedural sampai proses pemilihan. Semi online, beberapa tahapan dilaksanakan secara online, tetapi untuk proses pemilihannya dilaksanakan secara offline di bilik suara yang telah disediakan oleh KPU dengan catatan media pemilihan berupa software atau aplikasi e-voting. Di offline, semua tahapan prosedur pendaftaran hingga proses pemilihan dilaksanakan secara offline dengan catatan media pemilihannya berupa software atau aplikasi e-voting. Dari koresponden yang ada menyatakan bahwa mereka 37,5% setuju full online, 34,4% setuju semi offline, dan sisanya 28,1% menyatakan setuju jika dilaksanakan secara offline. Nah, kesimpulan dari uji jajak pendapat uji publik Pemira UIC yang disimpulkan dari koresponden yang ada, yaitu menyatakan yang pertama, koresponden mahasiswa atau mahasiswi UIC sepakat bahwa komponen demokrasi, student governance, regenerasi kepemimpinan, roda kepengurusan ormawa, dan pendekatan pemimpin berhubungan erat dengan adanya Pemira. Yang kedua,
Sebagian besar koresponden sepakat pemira diadakan di bulan Oktober 2020 dan sebagian besar koresponden sepakat pemira menggunakan sistem full online. Nah, itu adalah hasil jajak pendapat yang telah dilakukan SEMA kurang lebih dalam waktu 1 minggu, Bu. Untuk selebihnya mengenai keputusan timeline dan sistem pemira kami serahkan seluruhnya ke kemahasiswaan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bu Yunita, boleh saya masuk? Silakan Bu, monggo Bu Puji. Mas Adrian, apakah tidak ada target minimal responden berapa yang sekiranya perlu didapatkan untuk mengambil kesimpulan? Kalau kemarin itu kita batasannya 100 mahasiswa yang ngisi, Bu. Nah, Itu ini batasan kan. berarti metodenya apa? Sensus atau sampling? Kita menggunakan sampling, Bu. Kalau sampling berarti ada perwakilan setiap prodi harus minimal mengambil. Apakah Iya. sudah terpenuhi? Iya, Ini saya bicara sesuai. statistik ya. Iya, Bu. Kalau kita lihat di sebaran yang ada di setiap fakultas, itu memang sudah ada, Bu. Bukan memang, tapi kalau misalkan metode sampling itu Mas Adrian memang mentarget misalkan 50% gitu ya, 50% perwakilan. Kalau 50 nggak mungkin ya, cuma 160. Misalkan saya ambil perwakilan 10 orang setiap prodi, misalkan 16 orang setiap prodi. Apakah itu sudah tercapai? Kemarin dari SEMA itu targetnya bukan per prodi, Bu, tapi per fakultas. Jadi di fakultas itu minimal suara itu ada 35 orang. Adrian ambil kuliah Atau statistik ya? nggih, Bu. Ya, jadi maksudnya ini saya belum mencapai, belum berbicara ke objek pembicaraan, tapi secara pengambilan data, jika saya lihat sekilas itu tidak bisa diambil kesimpulan dari hasil jumlah responden yang hanya 160 karena jumlah mahasiswa student body UIS itu kurang lebih 2.000 mahasiswa. Artinya ketika Mas Adrian itu menggunakan metode sensus itu kan artinya merata. Tidak ada pengambilan minim target jumlah per prodi. Akhirnya responden yang Mas Adrian terima itu diperoleh kurang dari 10%. Jadi sebenarnya data itu tidak bisa diambil kesimpulan. Jadi hasil sensus itu bisa diambil kesimpulan jika paling tidak ada 50% responden seperti itu. Nah, jika sampling, berarti sampling itu harus ada nilai yang merata di setiap prodi. Jika itu sudah terpenuhi, ya tidak masalah. Tapi apakah itu memang sudah terpenuhi? Jangan-jangan misalkan prodi MR ngisinya lebih banyak nih daripada prodi Eksya. Atau prodi manajemen ngisinya lebih banyak nih daripada prodi DKV. Akhirnya kan tidak tercapai pengambilan sampel yang akan digunakan seperti itu. Jika saya berbicara teknis statistik ya, belum ke objek. Jadi nilai responden yang hanya 160 tidak bisa. Nah, ini kalau kita melihat juga berdasarkan fakultas di FTIK hanya 30. Berarti kan tidak merata sampelnya. Dan sebenarnya metode sampel itu metode sampling itu sering tidak digunakan karena tidak valid seperti itu. Artinya bisa jadi ini tidak mewakili semua suara rakyat. Tuh, ini jika secara teknis Bu Puji bicara statistik gitu ya. Sebelum mencapai ke objeknya. Apakah ketika keputusan ini kita ambil, apakah tidak menjadi
polemik kepada KM yang lain. Seperti itu. Terima kasih, silakan. Baik Bu Puji, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari perwakilan di antara teman-teman di sini yang join, apakah saya minta dengan jujur sudah mengisi semua atau belum? Atau kalau ada yang sudah mengisi atau yang belum mengisi, monggo berkomentar. Kira-kira terkait data yang disampaikan ini seperti apa? Mohon izin masuk Ibu. Ya, silakan. Saya Muhammad Ferdi dari KPU, Bu. Ini dari kemarin KPU sudah melakukan gerakan-gerakan sosialisasi untuk mengajak KM mengisi jejak pendapat ini. Tapi hasil yang didapatkan kok cuma segini. Jadi kami juga menyimpulkan bahwasanya KM ini rata-rata tidak peduli dengan kegiatan Pemira ini, karena penyebaran kemarin sudah ke 10 prodi, tapi yang ngisi cuma segini. Ini separuhnya SI7 saja tidak ada, Bu. Lalu saya juga khawatir kalau Pemira online yang nyoblos cuma nggak sampai 200 orang kayak gini, bagaimana Ibu? Bisa dikatakan Pemira yang sah? Itu saja Bu, pendapat dari saya. Saya lebih khawatirnya seperti ini Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas. Bu unitnya biasanya kalau offline berapa? Mas, Pak Asdi biasanya yang tahu. Pak Asdi, Pak Faisal biasanya kalau offline ada berapa? Atau ada yang di sini panitia Pemira tahun lalu? Kalau secara Ya, KDKM berapa? 2/3 ya? 2/3 dari jumlah semua. Gimana Iya, KDKM-nya? secara teorinya seperti itu memang. 2/3 dari jumlah KM. Berarti paling tidak ada 1.500 ya? Iya Bu. Mohon izin menanggapi Bu. Silakan. Berhubung saya tahun lalu ikut menyaksikan penghitungan suara dari KPU, suara yang masuk itu tahun lalu cuma sekitar 700-an Bu, tidak sampai 800. Nah, seperti itu Bu. Lalu kemarin sekitar 120-an suara kalau nggak salah, itu tidak sah. Berarti totalnya berapa yang nyoblos? 900 atau 700 itu include 120? 700 Ibu. Yang 120 suara tidak sah. Oke. Jadi yang suara sah cuma segitu. Berarti 2/3 pun juga tidak tercapai kan, meskipun offline ya? Iya Bu. Oke, silakan. Langsung ke topik atau bagaimana nih Bu Yun? Oke, topik yang tanggal apa yang kita bahas jumlah. Yang jelas sih memang 160 itu masih sangat terlalu sedikit sih, bahkan belum sampai 10%. Ini ya, nggak tahu apakah ini karena waktunya yang hanya sekitar seminggu, ataukah memang di sini belum ada semangat untuk dan merasa kepentingannya gitu dari teman-teman KMWC. Menurut saya sih memang, mungkin Bu Puji mau bahas apa dulu tadi? Enggak, saya kan baru mengikuti nih Bu. Kebetulan setiap rapat ini enggak sih ya, yang rapat sebelumnya saja saya berhalangan. Jadi saya agak kaget tadi kenapa kok pilihannya tahun 2021 dan Oktober ini berarti Oktober memulai. Berarti artinya pergantian pimpinan maunya kapan?
Oktober mulai atau Oktober selesai? Maunya gimana? Ceritakan. Saya bukakan di uji pemira ya, Bu. Oke. Di uji publiknya. Kalau kita lihat di timeline-nya itu, yang timeline A itu pelaksanaan pemira dilaksanakan di bulan Oktober 2020. Tahun semester ganjil tahun ajaran 2020. Dengan Ya, konsekuensi pelaksanaan itu mulainya ataukah saat nyoblosnya? saat nyoblosnya, Bu. Nyoblosnya Oktober, berarti orasinya di sebelum-sebelumnya ya? Iya, Bu. Jadi pada pemilihan A ini konsekuensinya itu masa jabatan Ormawa di tahun kepengurusan ini lebih lama sampai bulan Oktober. Kalau di SK kan sampai bulan September, 15 September ya, Bu. Nah, di sini kita kasih perpanjangan sebanyak 1 bulan. Terus jabatan Ormawa di tahun berikutnya itu lebih pendek sampai bulan Juli atau Agustus 2021, yakni sepanjang 6 sampai 8 bulan aktif. Pada opsi B itu pemira dilaksanakan di bulan Juni tahun ini. Pada pilihan ini konsekuensinya yaitu masa jabatan Ormawa itu sampai bulan Agustus atau September, dan tahun berikutnya itu tetap sama sampai bulan Juli atau Agustus. Kalau opsi B ini sesuai dengan timeline kemahasiswaan. Nah, jika opsi yang C, pelaksanaan pemira ini dilaksanakan bulan Juni, tetapi opsi ini itu untuk jabatan Ormawa pada tahun kepengurusan 2019-2020 lebih lama sampai bulan Oktober, dan masa jabatan berikutnya itu lebih pendek. Atau opsi C ini merupakan gabungan antara opsi A dan opsi B, di mana pelaksanaan atau pencoblosan itu di opsi B dan konsekuensi itu di opsi A. Nah, opsi yang terakhir yaitu jika pemira dilaksanakan di bulan Juni tahun 2021. Nah, ini akan berakibat pada masa jabatan Ormawa tahun ini itu mengalami masa penambahan selama 1 tahun. Dan tahun berikutnya itu dimulai di bulan Juli atau Agustus tahun 2022. Gitu, Bu. Iya, ini kalau saya sebagai adik kelasnya gitu ya, tega banget ya, kita cuma disisain waktu 6 bulan untuk berorganisasi gitu ya. Kenapa ya kok berpikir seperti itu ya? Sebenarnya kepengurusan Ormawa itu standarnya itu ya 9 sampai 10 bulan aktif ini. Ini memang yang sudah tepat. Artinya gini, ibaratnya teman-teman kepengurusan tahun ini kan, kedatangan pandemi itu ibarat kita kejeblong gitu kan. Sehingga kita terperangkap dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi bukan berarti kita memanggil misalkan adik-adik kita atau anak-anak kita, ayo masuk ikut jeblong juga. Kalau aku apes, kamu ya juga harus apes. Ibaratnya kan seperti itu. Nah, saya rasa itu kurang bijak. Jangan, kalau saya merasakan, yang lain juga harus merasakan. Nah, itu kakak yang kurang bijak menurut saya. Nah, saya sudah memberi kelonggaran dari pandemi ini. Silakan dilakukan sesuai timeline. Kalau memang merasa kurang untuk jajak pendapat, silakan kalau mundur ya mundurnya ya jangan lama-lama, Rek. Kalau Oktober baru pemira itu selesainya kapan? Terus aktifnya kapan? Kalau Anda mau mundur, misalkan mau mundur pemiranya mulai Juli, silakan, saya persilakan. Intinya kalau dongkrokno adiknya itu ya ojo parah-parah. Artinya nanti kegiatan yang dilakukan oleh generasi selanjutnya kan sangat-sangat terbatas. Dan saya memberi kelonggaran jika saudara belum puas misalkan menjabat karena pandemik ini, silakan mengajukan lagi. Silakan nanti hadir lagi. Percayakan kepada orang-orang masih mampu dan masih ingin melanjutkan, tidak masalah.
Artinya misalkan mau ketua SMA mau 2 kali kepengurusan silakan, mau ketua PM-nya 2 kali kepengurusan juga silakan. Nah, namun periode kepengurusannya tidak terganggu, jadi tetap berjalan sesuai standar. Artinya kalau memang apesnya kita pas pandemi ya sudah kita aja gitu. Bukan berarti adik kita, keluarga kita ikut dijongkrok. Itu pun secara langsung belum tentu pandemi ini kan sampai selesai sampai bulan Oktober itu. Ada beberapa ahli menyampaikan kemungkinan ini selesai sampai bisa jadi sampai akhir tahun. Artinya kepengurusan selanjutnya pun juga terjaga sampai akhir tahun. Seperti itu. Saya rasa tidak ada kendala mau offline mau online. Gimana cara menarik? Nah, sekarang malah kesempatan yang baik kita menurunkan para ahli misalkan dari atas gunung untuk turun gunung melalui webinar. Misalkan KPU ingin menarik perhatian. Maaf ya. Misalkan KPU ingin menarik perhatian KM supaya mau ikut nyoblos gitu ya. Isi suara. Ya silahkan dipacu dengan melaksanakan webinar-webinar menarik terkait apa mau kepemimpinan atau terkait lain kegiatan lain yang berhubungan dengan Pemira ini atau mau menurunkan ekspresi dan BEM yang lain untuk menyampaikan pendapatnya tentang pentingnya Pemira ini, boleh silakan. Artinya bukan berarti dengan pandemi ini saudara tidak bisa melakukan apa-apa, termasuk yang pendekatan kepada KM kalau nggak salah ya, pendekatan kepada KM. Ya, tinggal diajak aja mereka kegiatan apa yang menarik. Misalkan Presbemnya lagi suka sama siapa Atta Halilintar, kita ngajak seminar dengan Atta Halilintar, webinar dengan Atta Halilintar. Nah, pasti kan nanti banyak audiens yang join gitu artinya. Nah, di situ bisa diselipkan kampanye. Biasanya kan kayak gitu nih orang-orang nih di luaran pos-pos pejabat publik biasanya seperti itu. Artinya di sini yang ingin saya garis bawahi, jika memang Mas Adrian dan kawan-kawan merasa Juni ini terlalu cepat, Bu Puji mempersilahkan, silakan mau mundur. Tapi mundurnya ya jangan sampai Oktober gitu. Misalkan mau mundur, saya mundur start dulu Bu, silahkan. Jadi kita juga tetap harus berempati terhadap kepengurusan selanjutnya. Pandemi bukan salah kalian, tapi bukan juga salah kepengurusan selanjutnya. Artinya jangan jadikan kepengurusan selanjutnya ikut-ikutan susah gara-gara musibah yang datang di kepengurusan ini. Gitu. Nah, kesempatan yang baik silahkan diambil dengan cara mengajukan ulang. Gitu. Jadi silahkan kalian mengajukan ulang dan mudah-mudahan terpilih kembali. Seperti itu. Keyakinan itu sih yang perlu kita minta. Saya rasa itu pendapat dari saya. Kalau kita di poin D, ya kita akan memulai bulan Juni 2021, maka akan ada 1 tahun angkatan yang tidak mendapat kesempatan untuk bergerak gitu ya. Artinya berarti kan kon manut wae, aku wae sing jabat. Saya rasa itu kurang ya, saya rasa. Seperti itu. Namun jika kalian memang terpilih karena dipilih kembali oleh KM, maka itu lebih bijak. Pendapat saya seperti itu. Mas Adrian. Baik, Bu Puji. Oh ya, untuk sekedar informasi, kemarin itu waktu rapat komunal kemarin sempat dibahas tentang beberapa urgensi yang dibangun Pemira, tidak hanya mempertimbangkan dari segi timeline, tapi juga beberapa komponen-komponen, termasuk di sini tentang partisi aktif KMUIC, kredibilitas calon pemimpin, dan independensi penyelenggara. Untuk kemarin sempat dibahas sama Pak Pres itu Bu terkait PENS itu yang sampai saat ini belum melaksanakan Pemira karena urgensi yang dibangun itu bukan
timeline kepengurusan, tapi tentang student governance-nya. Untuk di UISI sendiri mengenai urgensi yang dibangun dari segi timeline ataupun sistem Amira ataupun tentang student governance, saya belum menemukan titik terang. Makanya di sini saya lakukan jajak pendapat agar menemukan suara mahasiswa itu apa pentingnya Pemira dengan urgensi yang dibangun masing-masing mahasiswa itu, Bu. Adakah kampus lain yang melaksanakan Pemira dalam masa pandemi ini atau persiapan Pemira? Kalau di kampus-kampus lain itu masa aktif organisasinya itu mereka mulai di bulan Januari sampai Desember, Bu. Jadi saya belum menemukan universitas yang dia mulai kepengurusan itu di bulan September Oktober atau di awal semester genap. Iya, karena kebijakan kampus berbeda. Januari sampai Desember itu dipertimbangkan dengan keuangan kampus gitu ya. Jadi tidak mempertimbangkan semester. Kalau di UISI kami memang dari awal ingin meluruskan jadi supaya organisasi tetap berjalan tapi kegiatan akademik juga tetap berjalan. Jadi saya tidak ingin kejadian seperti kepengurusan sebelum Ayu gitu ya, ketika masih menjabat ternyata diterima di PMNP ya dan di luar kota sehingga BEM-nya ditinggalkan. Saya tidak berharap seperti itu. Jadi memang ya sudah kita fokuskan saja semester ganjil selanjutnya itu sudah mulai fokus di kegiatan PMMB dan skripsi karena bisa jadi tahun ini kita akan mulai kebijakan kampus merdeka sehingga kita akan banyak keluar kota. Nah, mungkin kampus-kampus yang saat ini sedang mengambil kebijakan periode organisasi Januari dan Desember mungkin juga sedang memikirkan itu. Dan untungnya kita dekat dengan keputusan Pak Menteri yang kampus merdeka. Artinya ketika saudara sekalian ingin difokuskan perkuliahan yang lain bukan lagi di kelas, namun di industri dengan mudah loncat ya, dengan mudah loncat. Artinya karena tanggung jawab di organisasi itu sudah selesai. Itulah yang kami fokuskan. Jadi, namun jika masih ingin berorganisasi sampai semester 8, kami juga tidak melarang. Artinya itu kan keputusan saudara sendiri. Bagaimana konsekuensi kan yang menanggung hanya beberapa orang yang berminat saja. Nah, jika periodenya saya perpanjang, misalkan sampai Desember, berarti kan saya mendolimi banyak orang. Banyak orang yang seharusnya mendapat kesempatan magang di luar kota, tidak bisa ikut karena masih memiliki tanggung jawab di organisasi. Ataupun kalau terpaksa memilih yang yang magang, berarti harus melepas tanggung jawab di organisasi. Nah, ini kan seharusnya bisa dipikirkan juga gitu ya. Jadi jangan sampai organisasi ini sebagai pendukung akademik, tapi jangan sampai organisasi ini menghambat kegiatan akademik seperti itu. Baik, Bu Puji. Untuk timeline dan sistem Pemira yang akan digunakan nanti, ini hanya sebatas usulan dari teman-teman, dari sampel, khususnya mahasiswa UISI. Nah, apabila nanti bisa menjadi pertimbangan dari kemahasiswaan dalam menentukan timeline atau tanggal pelaksanaan Pemira itu, Bu. Mas Adrian, saya luruskan ya, sebenarnya menentukan tanggalnya itu dari KPU ya. Saya cuma memberi batasan. Sebenarnya kepengurusan Mas Adrian dan kawan-kawan seharusnya kan selesai bulan September ya, tanggal 18 September.
Iya, Bu 15, Yunita, Bu. 15 September. Tugas kami dari kemahasiswaan hanya itu. Sisanya Mas Adrian mau ngatur mana yang mulai silahkan. Jadi yang eh, sebelumnya disampaikan Bu Yunita itu sebenarnya lebih tepat sebagai usulan. Saran saya itu seperti ini. Pada akhirnya keputusannya silahkan KPU yang memutuskan. Termasuk mau sistem, saya mau pakai sistem apa, silahkan. Jadi saya nggak akan cawe-cawe di sini. Namun nanti kami diberi akses misalkan pengawasan dari kemahasiswaan nanti lewat begini Bu, oke. Kami hanya menunggu seperti itu. Jadi saya tidak berharap berlama-lama menuntun Ormawa gitu ya, karena sudah bukan waktunya dituntun. Kami hanya memberikan waktu kepengurusan berakhir tanggal 15 September. Jika memang karena adanya pandemi butuh tambahan waktu, silahkan. Tapi saya beri batasan, Bu Yunita, maksimal 1 bulan pemoloran itu. Artinya setelah 1 bulan, misalkan 15 Oktober, kepengurusan harus sudah berganti. Seperti itu. Jika memang dirasa kepengurusan yang sebelumnya itu belum mampu, silakan mencalonkan lagi. Jadi kita nggak usah terlalu saklek gitu ya. Ya, tapi memang saudara sekalian usianya masih dalam usia saklek-saklek idealis gitu ya, masih idealis. Ini tuh yang ini Bu, ini coba dilenturkan kembali, difikirkan kembali plus minusnya. Jangan hanya lurus di organisasinya, tapi pertimbangkan hal lain. Kebijakan kampus merdeka yang saudara sekalian harus lebih fleksibel, menggantikan SKS itu bukan lagi duduk di kursi di perkuliahan, bahwa sekarang untuk menggantikan SKS, bahkan menggantikan skripsi itu kalian harus pergi. Bisa jadi keluar kota untuk melaksanakan magang. Ini pun juga harus dipertimbangkan. Saya rasa jajak pendapat yang hanya 160 mahasiswa tadi pun sebenarnya tidak bisa mewakili suara KM. Artinya nanti mau Mas Adrian ngambil kebijakan apapun pasti akan ada yang komplain. Tapi ya memang konsekuensinya seperti itu. Mau nanti misalkan Mas Adrian undur nanti bulan Oktober, nanti pasti ada yang komplain. Jadi mau kita maju, mau kita mundurkan, mau kita seperti apa, pasti ada yang komplain. Nah, cuman mungkin nanti harapannya Mas Adrian kan meminimalisir komplain. Ya tinggal diluruskan kembali. Mungkin teman-teman KM yang lain belum tahu tentang kebijakan Pak Menteri yang baru terkait kampus merdeka. Kalau Mas Ferdi masih panjang, masih semester 2 gitu ya. Sedangkan nanti Mas Adrian, Mas Bayu, mungkin semester depan sudah waktunya duduk di perusahaan, kan duduk di kampus. Amin, Bu. Jika masih Amin. menjabat, jika masih menjabat, berarti kan artinya terhalang gitu loh. Jadi kami itu tujuannya itu ngeman. Kalian tetap baik di organisasi, tapi urusan perkuliahan tidak terganggu. Seperti itu. Ya? Nggih, Bu, siap, Bu. Silakan KPU nanti bisa mengungkapkan pendapatnya, nggih, karena di sini Ibu Puji telah memberi kelonggaran untuk tanggal pelaksanaannya. Ya, mohon masuk Ibu. Silakan, silakan. siapa ini? Mas Ferdi, oke. Ya. Kemarin KPU dibentuk itu pertengahan bulan kemarin, Bu, bulan April. Jadi kami dari terbentuk awal sampai sekarang masih belum bisa merancang konsep dari Pemira karena Pemira belum fix online atau semi online atau offline. Lalu tanggalnya juga belum fix. Jadi kami tidak bisa bekerja. Sementara itu kami kemarin hanya menyusun undang-undang atau ketetapan-ketetapan KPU untuk membackup KPU dari semacam gugatan-gugatan pasca Pemira. Jadi nanti kalau misalkan pasca Pemira ada gugatan-gugatan,
ada landasan hukum yang mengatur seperti itu. Jadi kami kemarin hanya mempersiapkan landasan-landasan hukumnya, pasti hal itu. Lalu kalau misalkan Pemira jadi Juni, kami rasa sangat keberatan, Ibu. Soalnya ada UAS, ada hari raya juga. Jadi kalau diadakan hari Oktober, saya sangat setuju. Jadi nanti perkiraan serangkaian acaranya dimulai awal September, selesai pertengahan Oktober. Begitu, Ibu. Kalau dari KPU akan mempersiapkan seperti itu. Nggih, matur suwun. Kelonggaran dari Bu Puji itu Oktober itu sudah ini ya Mas ya, serah terima jabatan ya. Bukan selesai ini pemiranya. Mungkin bisa dimajukan lagi mungkin start bulan Juli. Ini saran ya, keputusan tetap di KPU. Jadi Bu Puji memberi kelonggaran 1 bulan, namun maksimal 15 Oktober itu sudah serah terima jabatan. Dan LPJ itu berarti sudah beres. Biasanya gimana Pak Asdi? Pak Asdi silakan masuk. LPJ itu kalau nggak salah biasanya 1 bulan sebelum kepengurusan selesai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, LPJ ya, Bu Puji. Ya, LPJ. Sebenarnya kalau konsep saya sih sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Antara Pemira dan LPJ itu sebenarnya bukan hal yang berurutan sebenarnya. Bisa dijalankan paralel. Jadi kalau Pemira kan itu kegiatan di luar forum. Kalau LPJ itu kegiatan di dalam forum. Kalau di BEM itu namanya kongres, kalau di HIMA itu mungkin ada apa? RUMD atau apa? Nah, itu sebenarnya bisa dijalankan paralel, jadi nggak masalah sih. Kalau misalkan ditarget Sebagai ancer-ancer timeline aja Pak Asdi. Sebagai ya, jadi timeline. ya, kalau misalkan jadi sampai Oktober, seenggaknya September itu sudah bisa LPJ-an, maksudnya Agustus September itu sudah mulai LPJ-an, nggak masalah. Nanti LPJ kelar, Pemira juga kelar, langsung bergantian kepengurusan. Oke, terima kasih Mas Asdi. Ini artinya untuk pertimbangan teman-teman KPU untuk pelaksanaan pemiranya ya. Tapi nanti bisa diatur kembali. Artinya kalau LPJ harus selesai, berarti kegiatannya harus selesai kapan? Gitu loh maksud saya. Iya, Bu. Saya harap sih misalkan 30 September semuanya sudah beres gitu. Harapan saya. Ya, nanti diusahakan. Ya, karena Bu Puji sudah memberi kelonggaran, jadi saya harap kerjasama dari KPU juga lebih fleksibel lagi gitu ya, lebih luas lagi. Jadi nggak kaku dengan template awal yang dibuat, tapi lebih disesuaikan lagi. Seperti itu. Iya, Bu. Mau tanya, Bu. Ya. Biasanya setelah pemilihan Presbem selesai, itu kan ada pembentukan kabinet dan proker-proker, itu sampai ke tahap serah terima jabatan itu kira-kira durasinya berapa lama, Bu? Dari setelah Pemira sampai serah terima jabatan. Bu Yun? 1 bulan. Oke, saya masuk ya. Oke, terima kasih Bu, saya masuk. Jadi, ini kan ceritanya Pemira itu kan kalau kalian mau mundur, kalau kepada yang sebelum-sebelumnya itu begini. Jadi Pemira itu selalu mepet dengan tanggal habisnya masa organisasi. Sehingga akhirnya untuk sinkronisasi
dan pembahasan terkait proker baru itu pasti tidak bisa tepat waktu. Jadi misalnya kalau misalnya kalian habis masa jabatannya 15 September, kemudian kalian baru pemiranya kalau yang kayak tadi ya kalian bilangnya pemiranya baru Oktober, itu efektif itu baru mulai kegiatan itu adalah biasanya November. Kenapa? Karena setelah Oktober ke Desember. Karena di Novembernya itu biasanya kalian masih sibuk untuk mencari anggota pengurusnya, kemudian sibuk mengurus prokernya apa, sinkronisasinya belum dan sebagainya. Makanya kemarin kami jadi presiden, dia punya waktu lebih banyak untuk kira-kira menganalisis tahun ini kurangnya seperti apa, sehingga tahun depan harus prokernya seperti apa, kemudian juga terkait untuk rekrutmen pengurus-pengurus baru. Efektifnya biasanya itu sebulan. Suara saya terdengar ya? Iya Bu, terdengar. Nah, oleh karena itu, kalau memang misalnya pengurusan ini kan habisnya adalah September, maka kalau mau memang mundur, tidak mau Juni, ya memang efektifnya adalah sekitar bulan Juli. Karena nanti setelah Juli kepilih ketuanya, Agustus itu si presiden baru, si ketua-ketua orma baru, tadi itu punya waktu di bulan Agustus itu untuk rekrutmen pengurus, untuk membahas dengan pengurus yang bakal calon akan dilantik September nanti, kita prokernya mau apa, dan seterusnya. Jadi mereka punya waktu lebih banyak untuk persiapan sebelum mereka akhirnya mulai real bekerja di kepengurusan baru bulan September, tanggal ya kalaupun bisa mundur ya September atau Oktober tadi. Nah, kalau menurut saya sih ya tadi kan Bu Puji sudah bisa memberikan kelonggaran kalaupun kepengurusannya mau tapi nanti coba dibahas lagi ya, kepengurusannya mau nambah sampai bulan Oktober, coba nanti dibahas. Berarti kalaupun Oktober ya sama, paling pemiranya ya Juli, Agustus tadi. Karena harus kalian kasih jeda, jangan habis dipilih langsung. Pasti itu akan sama terjadi. Kalau habis dipilih langsung, ayo prokernya kerja. Loh kan kami belum rapat, saya belum membentuk dengan tim anggota. Kalau kayak gini prokernya kita nggak bisa membahas mendalam Bu, kita cuma pakai proker tahun lalu, lagi apa nggak lagi. Nah akhirnya keluar lagi keluar lagi permasalahan-permasalahan yang timbul, yang selalu terjadi, itu yang terjadi, yang sebelumnya. Jadi gambarannya mungkin ya tadi, kalau memang kalau ini kan memang belum ada ketok palu ya, tapi saya rasa sih September Oktober itu gini. Kalau dari gambaran saya, Oktober itu insya Allah kita akan mulai yang namanya perkuliahan di semester berikutnya, semester ganjil 2020-2021. Nah, kalau misalnya di 2020-2021 tadi, jadi gini, nggak akan ngefek sebenarnya Mas, mau mundur September atau Oktober untuk pelantikan pengurus baru. Yang jelas pengurus baru kalian itu adanya mahasiswa baru di SI8 itu tidak akan banyak berpengaruh ke kepengurusan kalian. Karena SI8 nanti yang masuk itu pun pasti belum bisa jadi pengurus, hanya bisa jadi anggota muda. Jadi sebenarnya kalian tidak perlu menunggu mereka. Malah alangkah baiknya ketika akhir September, ketika kalian akhir September itu ada ayo Champs, ada orasi ilmiah, kalau akan enak kalau misalnya si teman-teman SI8 tadi sudah ketemu dengan wajah Presiden BEM yang baru. Yang mana Presiden BEM baru ataupun Ketua Ormawa baru itu sudah dibekali dan dipersiapkan terkait prokernya mau apa aja. Jadi dia si Presiden ataupun Ketua baru ini membawa misi visi baru yang bisa langsung ditanamkan kepada SI8. Itu efektifnya malah menurut saya seperti itu. Jadi ketika Ayo Champs itu Presiden BEM-nya sudah baru. Sehingga anak-anak BEM-nya, anak-anak SI8 ketika melihat wajah baru dengan semangat organisasi baru, dia lebih enak untuk mau ikut
menjadi anggota muda atau sebagainya. Daripada yang orasi orang lama, kemudian tengah-tengah biasanya mereka juga agak bingung. Jadi kalau saya sih makan, dan ini memang lebih kepada timing ya. Jadi akan lebih enak kalau tadi akhir kalau saya ya, kalau melihat jadwal ya, Oktober masuk pasti IOCM itu September akhir. Maka baiknya September akhir itu memang sudah ada wajah si Presiden BEM baru yang akan menyambut teman-teman SI 8. Kalau memang tidak mau Juni, ya gak apa-apa diundurin, tapi tadi berikanlah jeda sehingga nanti ada waktu bagi Presiden dan kepengurusan baru ini dibentuk, dan juga kepengurusan baru ini tadi menyiapkan program kerjanya yang ya kurang dari setahun juga kan, 10 bulan enaknya seperti apa. Kayaknya gitu gambarannya mungkin, Ferdi. Bisa dicatat ya, dipahami? Iya, Bu. Mau tanya, Bu, lagi. Dari Ya, UISI, silakan. ya, UISI UASnya kapan ya, Bu? Sekarang minggu ke-10 ya. Iya, Bu. Kemungkinan awal Juli, Mas. Awal Juli. Awal Juli. Ya, misalkan pertengahan Juli mau... Gimana, Bu Yun? Buka, silakan. Kalender akademiknya. Kemarin Ya, ini awal sudah Juli, saya ya, sampaikan di rapat yang minggu lalu. Jadi untuk UAS-nya itu adalah tanggal 6 sampai dengan 17 Juli 2020. Nah, tetapi kalau ya tadi, kalau sekilas walaupun di datanya kalian kan walaupun hanya 160 tadi ya, tapi mahasiswa pun sepertinya tidak akan terlalu terpengaruh sih, menurut saya sih, feeling saya. Asal kita tetap bisa tadi menguatkan kebersamaan hati kalian melalui online, Pemira itu penting. Jadi walaupun, karena suasana sekarang pun sebenarnya kayak suasana liburan. Tapi yang jelas ini, kalau mau nggak mau itu ya tadi, UASnya adalah 6 sampai 17 Juli 2020. Banyak kesempatan sebenarnya, Mas. Kalau mau untuk menyatukan suara aja, kesempatan pandemi ini malah kesempatan banyak para ahli turun gunung gitu ya. Kita bisa kemarin ketemu Pak Sandi Uno gitu ya. Silakan mau siapa lagi yang mau diturunkan, mau Pak Prabowo atau mau siapa, mau diturunkan untuk memberi kuliah di Ormawa. Baik, Bu. Oke, pertimbangan Bu Yunita, tapi tadi ini ya lebih komplit sampai ke IUMB yang orasi siapa, luar biasa Bu Yunita ya. Itu bisa menjadi pertimbangan, ya. Bisa menjadi pertimbangan kembali untuk menyusun timeline-nya. Kalau terkait tadi yang kepengurusan yang terpilih akhirnya bingung mencari tim, saya rasa itu tidak boleh dibudayakan ya. Jadi seharusnya siapa yang mencalonkan itu harusnya sudah punya nama, sudah punya nama-nama siapa yang sekiranya akan saya ajak bergabung di kabinet saya gitu. Jadi jangan dadak baru saya kepilih presiden, aduh siapa yang mau jadi sekjen saya, siapa. Seharusnya tidak seperti itu. Jadi kerjanya lebih cepat. Mohon maaf ya. Oke, saya coba masuk lagi ya. Tadi itu kalian juga maksudnya belum kebayangkan apakah ada juga kampus lain yang melaksanakan Pemira di tahun 2020 ini. Ini saya coba searching, ternyata ada loh. Ini tapi memang dari Petra yang melakukan Pemira tahun 2020. Dan tahun 2020 ini Pemiranya memang nih, kalau dilihat di sini, orasinya tanggal 13 April sampai 6 Mei, kemudian pemilihannya 17 April sampai 22 Mei 2020. Ini juga dilaksanakan selama masa pandemi ini, jadi ya sekarang ini,
mereka melakukan orasinya lewat Google Meet, aplikasi Zoom, dan sebagainya. Ini bisa jadi sebenarnya tidak, nah ini pada tanggal 11 Mei sampai 15 Mei, besok ini, mereka baru memberikan suara kepada calon pemimpinnya. Tuh, jadi kalau tadi kalian mencari gambaran, pemira online ada. Saya juga ada lagi, ini adalah pemira yang dilaksanakan oleh LPDP. Jadi Bu Yunita sebagai salah satu alumni LPDP, kami juga punya organisasi. Nah, ini pun dilakukan pemiranya secara online. Jadi ada informasi online-nya, ada pengumuman, seleksi berkas, fit propers, tapi memang semuanya di by online. Ada masa kampanye, ada e-voting, bisa maksudnya semua itu bisa kok kita lakukan dengan online, dan ini bukan hanya kita kok yang pertama. Sebenarnya semua juga sedang berjuang tetap bergerak dan tetap produktif di masa pandemi ini. Jadi sebenarnya kalau mau cari sudah sekarang pun ada kok banyak juga yang melakukan kegiatan pemira pada masing-masing secara online di masing-masing organisasinya. Oke, mungkin itu tambahan dari saya lagi. Oke, ini sebenarnya yang menjadi yang memberatkan itu apa sih? Bu Yun, boleh cerita dikit ke saya sekilas? Baik Bu, sebentar. Gini, jadi kemarin itu selama rapat yang sebelumnya itu teman-teman di sini itu sebentar, saya bukakan slide-nya dulu ya, yang kemarin sempat kita bahas. Ya, ada yang mau masuk? Enggak, timeline-nya atau metodenya gitu, nggak usah diinikan deh. Yang memberatkan itu sebenarnya lebih kepada atau metodenya. Jadi gini Bu, awalnya memang teman-teman mahasiswa ini tuh bingungnya pertama dengan metode, karena mereka awalnya hanya menganggap, ya karena sebelum ada COVID ini ya, itu maksudnya pemilihannya yang di bilik suaranya itu yang dibuat dengan e-voting. Makanya tadi Adrian masih memunculkan terkait semi offline. Nah, tetapi setelah mengalami ya memang kita COVID dan memang bahkan kita tidak bisa terlalu banyak bertindak di luar, maka ya akhirnya saya rasa semua orang di sini sudah mafhum untuk melakukan semuanya dengan online. Cuman kemarin yang sempat jadi bahasan juga adalah mereka sempat menyinggung ICT itu, Bu. Kemudian sebenarnya masih dalam pembahasan kemarin juga, itu juga yang tadi terkait timeline-nya. Kenapa timeline-nya tadi, Bu? Karena gini, jadi kemarin itu sempat yang jadi bahasan adalah ketika kondisi COVID kayak gini, kemudian masih timeline-nya tepat, di mana ada banyak proker yang tidak terlaksana, nanti gimana Bu kita menyelesaikan pertanggungjawaban kami terkait proker-proker itu gitu. Nah, kemarin tuh saya memberikan saran ya, jika memang proker itu dirasa penting, ya nanti bisa dialihkan ke yang pengurusan berikutnya. Tapi ya memang kalian nggak apa-apa tetap ikut berkecimpung sebagai panitia inti dan seterusnya. Tetapi ada juga balasan bahwa daripada Bu dilimpahkan ke orang yang baru, ya kenapa kami nggak tetap lebih lama saja ke pengurusannya. Toh akhirnya ya tetap kami yang jadi pegang. Itu kemarin yang akhirnya sempat muncul juga ide sehingga akhirnya gimana kalau pengurusan juga mundur sekalian. Nah, tetapi ketika pengurusan mundur untuk mempertahankan proker, tadi ngefek ke kepengurusan adik kelasnya. Belum cocok jadi bapak ya, kalau kayak gitu, berarti belum boleh nikah ini. Ya kurang tepat saya rasa kalau alasannya demikian ya, daripada dipakai pengurusan selanjutnya, mending kami yang memperpanjang. Itu saya rasa kurang bijak untuk keputusan seperti itu. Silakan dimaksimalkan sekarang, kalian mau mengadakan proker apa, tapi tentunya tetap secara online. Mau mengundang siapa narasumber yang kalian sukai silahkan.
mau mencetak buku, saya perjualbelikan, royaltinya buat BEM selamanya silahkan. Kalau mau intinya dana, meskipun kondisinya demikian gitu ya, saya sudah berkomitmen dengan Direktur Keuangan, saya nggak akan utek-utek dana mahasiswa. Jadi dana mahasiswa akan tetap saya kembalikan ke mahasiswa. Entah itu berupa beasiswa, entah itu berupa bantuan kuota internet, jadi saya tidak akan mengurangkan. Jadi permasalahan pandemi ini tidak akan mengurangi hak mahasiswa, kecuali memang ketika ada kegiatan futsal yang tidak bisa dilaksanakan, karena memang itu larangan pemerintah. Jadi saya kan juga sudah mewanti-wanti dari awal, silahkan dimodifikasi programnya supaya kalian tetap bisa melaksanakan. Saya harap kondisi ini tidak menjadi hambatan kalian untuk bergerak gitu. Harus dibiasakan, ya memang ini menjadikan kaget semua pihak ya, nggak hanya mahasiswa, semua pebisnis, semuanya juga kaget. Namun bukan berarti kita itu diam, stagnan, tapi kita harusnya berinovasi. Pandemi ini tidak menjadi halangan saya untuk menjadi manusia yang kreatif, menjadi manusia yang inovatif. Maka bagaimana? Ya udah dimodifikasi. Ini kan Bu Puji masuk di organisasi ICCN ya, Indonesian Career Center Network. Dan kami itu sebenarnya sudah mengagendakan beberapa kampus besar ya, seperti UGM sudah merencanakan ada job fair, sebenarnya agendanya September. Terus kampus UI, kalau nggak salah mengagendakan juga di bulan yang sebenarnya bulannya masih mundur, jadi antara September, Oktober, November. Nah, mereka kan kampus-kampus gede nih. Nah, namun karena melihat kejadian ini, mereka itu sudah bisa memandang, kayaknya nih sampai akhir tahun, kayaknya belum bisa normal. Ibaratnya meskipun kondisi penyakitnya sudah 100% sembuh, namun kondisi ekonomi belum tentu sudah sembuh. Ya, dan pasti arahan untuk physical distancing juga mungkin masih juga berjalan. Sehingga mereka yang kampus-kampus besar itu, mereka punya komitmen seperti ini. Kalau saya berjalan sendiri, mungkin saya akan berjalan lebih cepat, gitu ya. Kalau saya berjalan sendiri, maka saya akan berjalan lebih cepat prosesnya. Tapi kalau saya berjalan bareng-bareng, maka saya bisa berjalan lebih jauh. Sehingga mereka, ya dimulai dari UGM yang kampus besar tadi, biasanya mereka mendapatkan pendapatan itu paling tidak 2M satu kali job fair. Mereka tidak mempedulikan itu. Mereka ngajak semua kampus di Indonesia untuk bergabung dalam kegiatan nasional virtual job fair. Jadi job fair yang akan mereka rencanakan bulan September atau Oktober itu sudah mereka cancel karena mereka sudah memikirkan pasti pandemi ini nggak akan selesai. Dampaknya ya. Kalau virusnya mudah-mudahan sudah selesai, dampaknya belum selesai. Sehingga sejak bulan lalu, UGM itu mengajak seluruh kampus di Indonesia untuk bergerak mempersiapkan virtual job fair. Jadi seperti itu. Apakah ada kerugian dari mereka? Jelas ada kerugian. Karena pusat karir UGM itu berdiri sendiri menjadi PT. Artinya mereka nggak dapat input yang satu kali job fair 2M tadi. Tapi merelakan, nggak apa-apa. Akhirnya kampus-kampus kecil, mungkin seperti kita dianggap kecil ya jika dibandingkan UGM, bisa bergabung. Jadi mereka sudah tidak memikirkan itu. Karena mereka sudah punya prinsip, kalau saya jalan sendiri, saya pasti akan berjalan lebih cepat. Tapi kalau saya berjalan bareng-bareng, saya bisa melangkah lebih jauh. Nah, akhirnya dari pergerakan ini harapannya semua kampus di Indonesia sudah setuju virtual job fair bisa jadi akan kita laksanakan setiap tahun. Nah, ini adalah sebuah ide kreatif. Ibaratnya pandemi ini malah menjadi memberikan titik terang kepada kampus-kampus besar. Mereka nggak egois loh. Saya sudah nggak peduli. Bisa jadi nanti 2M-nya saya dapat rezeki dari yang lain. Gitu. Tapi saya lebih memilih mengajak kampus-kampus yang belum mengikuti job fair atau tidak ada dana untuk mengikuti job fair untuk ikut bergabung bersama kita untuk mengikuti virtual job fair ini. Ini sangat luar biasa. Bisa jadi kalau kita pikirkan lebih panjang, menjadi amal jariah gitu ya. Amal jariah orang-orang
yang punya ide mengadakan ini. Sampai mereka meninggal pun pahalanya tetap berjalan seperti itu. Itu jika saya berikan contoh organisasi yang sebenarnya merugi karena pandemi ini, tapi mereka tidak menjadikan ini halangan, malah menambah ibaratnya amalan buat mereka. Seperti itu. Nah, saya harap di sini mahasiswa-mahasiswa saya di UISI juga demikian. Artinya, sekarang kita bukan lagi diminta, tapi dituntut, gitu ya. Kalau diminta kan artinya kita bisa menyangkal. Kalau dituntut kan mau nggak mau ya harus mau, gitu ya. Dituntut untuk berinovasi kembali. Tidak menjadikan pandemi ini sebagai hambatan, namun menjadi memberikan jalan terang yang baru untuk Ormawa UISI dan seluruh KM UISI. Ya, jadi mau online mau offline sebenarnya sama saja. Online itu bukan berarti menjadi penghalang gitu ya, kecuali kalau kita siswa PAUD gitu yang harus didampingi. Artinya kalau nggak ketemu guru langsung kita tidak bisa bersentuhan. Nah, sedangkan kita sudah bukan eranya menjadi orang yang dituntun ibaratnya. Dituntun, digandeng. Ya memang harus terpaksa, kadang beberapa hal itu dimulai dari keterpaksaan gitu ya. Bukan kita sempurna dulu yang menjadikan kita maju, tapi kita maju dulu supaya kita bisa menjadi sempurna. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran teman-teman yang masih ragu, online nanti gimana, bisa-bisa. Ini loh revolusi industri 4.0, masa mau kembali ke 1.0? Kita loh milenial, masa mau disamakan dengan kolonial? Ya, harusnya ada gengsi demikian. Arti, ya, Bu. silakan. Mau tanya Ibu, terkait tadi Ibu bilang bahwasanya kita harus berinovasi. Semenjak KPU dibentuk sampai sekarang kami sudah mempersiapkan opsi juga Bu, bahwasanya kalau nanti pemira online, kami sudah membuat aplikasi Bu, tapi keterbatasannya di database-nya. Jadi nanti kami kan tidak punya database-nya daftar mahasiswa UISI. Jadi kami kesulitan di situ, Bu. Kami ingin sekali mendapat bantuan dalam pengembangan ini dari pihak ICT kampus. Apakah diperbolehkan? Nah, sebenarnya saya sempat menyampaikan ini ke Pak Arief gitu ya. Terkait apa kemarin yang diminta Fuad atau Nafi ya minta siapa ya minta Nafi, ke saya? Nafi. Saya sudah menyampaikan ke Pak Arief dan Pak Arief bilang bisa menggunakan domain BEM. Artinya bukan ICT tidak menyetujui jika meminta domain baru untuk kepanitiaan. Namun jika untuk organisasi diperbolehkan sehingga ICT menyarankan pakai BEM saja. Saya kurang paham terkait security-nya ya. Artinya sekarang kan ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan dalam masa pandemi ini. Kejahatan virtual itu merajalela gitu ya. Seperti yang kita tahu kabarnya, 91.000 akun di Tokopedia diretas gitu ya. Mungkin saya salah satu di antaranya karena kemarin saya diminta ganti PIN. Parno juga ya. Nah, memang yang harus dipertimbangkan itu security-nya. Bu Puji kurang paham itu seperti apa, tapi saya sekilas sudah berbicara ke Pak Doni dan Pak Arief. Beliau menyampaikan memberi saran untuk menggunakan Google Form saja, karena Google Form itu langsung terhubung dengan domain kampus ya, domain kampus kalau nggak salah seperti itu, sehingga security-nya lebih terjaga. Jika kalian ingin membuat sistem sendiri, nah untuk cek security-nya ini, Bu Puji yang kurang paham, ini perlu dikonsultasikan dengan tim ICT. Iya Bu, begini, saya jelaskan sedikit tentang aplikasi ini. Tujuannya kami membuat aplikasi ini adalah agar supaya
KPU punya aplikasi voting sendiri, jadi bisa digunakan ke tahun depan, tahun depan, tahun depan. Juga kalau misalkan dari Hima ingin menghendaki juga aplikasi voting, maka tinggal pakai yang punya KPU WISI. Karena dari kemarin-kemarin ada himpunan mahasiswa yang melaksanakan pemira online, tapi aplikasi votingnya itu sewa, Bu. Jadi inisiatif kami ingin membuat. Lalu soal security-nya, aman tentang servernya, karena servernya pakai server lokal, bukan server global. Kalau misalkan UISI mempunyai server sendiri, ya pakai servernya UISI saja tidak apa-apa, Bu. Malah lebih bagus. Seperti itu, Bu. Jadi ini juga posisinya KPU Hima mayoritas belum terbentuk, Bu. Nah, Harus dipaksa. iya, waktunya juga sudah mepet. Jadi saya sangat berharap bisa bekerja sama dengan ICT kampus terkait pengembangan aplikasi ini. Kalau aplikasi ini bisa selesai dalam waktu setengah bulan atau 1 bulan, ya nanti kita bisa gerak cepat untuk kedepannya. Seperti itu, Bu. Mas Ferdi, kalau Bu Puji pribadi sebenarnya tidak berharap pembuatan aplikasi ini menjadikan timeline mundur. Jadi yang menghambat kegiatan KPU adalah aplikasi, saya tidak berharap demikian. Artinya kembali lagi kita ke lebih luas lagi gitu ya, lebih luas lagi. Jika memang memungkinkan, saya akan membuat aplikasi. Namun jika tidak, ya maka saya menggunakan apa itu namanya ya, Google Form misalkan ya. Itu salah satu itu apa sih istilahnya itu saya nggak tahu ya. Fasilitas yang ada lah Iya, ibaratnya. Bu. Fasilitas yang ada sehingga itu tidak menghambat jalannya pemira. Jadi KPU itu nggak fokus di aplikasi aja, tapi sudah mulai berjalan, mau mulai jejak pendapat, mau mengadakan webinar, itu sudah berjalan. Iya, Bu. Kalau memang tetap mau Kami tidak fokus di aplikasi saja, Bu. Oke. Kami kemarin sebelum rapat ini dari terbentuknya sampai sekarang ini, kami sudah melakukan beberapa hal, Bu. Salah satunya membentuk undang-undang juga, merancang aplikasi ini. Aplikasi ini sudah hampir jadi, Bu. Tinggal isi database saja. Tinggal disinkronkan dengan kampus. Apabila aplikasi ini diserahkan ke ICT, monggo untuk dimodifikasi supaya aman. Saya sangat senang karena apabila ini aplikasi jadi, bisa menjadi sebuah prestasi untuk KPU UISI, juga untuk menarik minat KM, bahwasanya kita pemira pakai aplikasi sendiri, keren. Jadi semangatnya untuk nyoblos tinggi. Kalau misalkan cuma memakai Google Form, pasti banyak yang menyepelekan, apa ini kok pakai cuma Google Form, seperti itu, Bu. Di sini permasalahan kita adalah partisipasi dari KM, Bu. Jadi saya berharap aplikasi ini bisa diselesaikan. Kalau Seperti itu, pandangan Bu. saya kok malah bukan melihat itunya ya, malah melihat calonnya. Seberapa gencar sih calonnya itu menarik hati para KM, seperti itu sih. Kalau saya sih, bukan dari aplikasinya, mau aplikasinya bagus, kalau misalkan KM-nya, mohon maaf, calonnya tidak gencar, ya tidak tertarik untuk melaksanakan itu. Bukan berarti Bu Puji melarang ya, namun sekarang yang perlu diketahui karena pandemi ini, berarti kan kegiatan kampus semua di-online kan. ICT itu sumbernya sangat terbatas.
hanya ada kemungkinan 3 atau 4 orang, sedangkan 1 orang cuti melahirkan. 3 orang itu sudah saat ini kalang kabut untuk mengerjakan sistem-sistem yang diminta oleh beberapa direktorat untuk kegiatan perkuliahan dan kegiatan-kegiatan lain yang harus berubah total karena pandemi ini. Sehingga saya pun berempati, ibaratnya untuk kegiatan tracer study aja saya sudah minta ke ICT tidak merespon ya, karena beliau mengatakan mana yang lebih penting. Saya lebih memprioritaskan kegiatan yang sekiranya sistem ini dibutuhkan harian, misalkan absen online gitu, terus perkuliahan online, absensi perkuliahan online, seperti itu. Jadi ICT sudah mengatakan saya akan memprioritaskan kegiatan yang sekiranya perlu disistemkan, dioptimasikan untuk kegiatan yang harian. Kalau untuk kegiatan yang sekiranya hanya 1 semester sekali atau 1 tahun sekali, mohon maaf di urutan belakang. Silakan dimanualkan. Itu yang sudah pernah saya sampaikan ketika saya bilang ke Pak Arief. Itu bukan bicara pemira, tapi tracer study. Jadi saya sudah pernah ditolak terkait itu. Bukan berarti beliau tidak mau, tapi beliau lotnya sedang banyak-banyaknya. Sehingga tidak bisa menghandle beberapa request yang harus diminta direktorat. Nah, apalagi di sini yang meminta adalah kepanitiaan mahasiswa. Namun, jika saudara penasaran, silakan membuat korin ke kemahasiswaan, nanti kemahasiswaan akan minta menyampaikan ke ICT. Namun, kami tidak menjanjikan ICT akan menerima. Karena saya sudah tahu kondisinya. Kebetulan orang ICT saya dekat. Artinya saya sudah bisa memperkirakan lotnya mereka yang segitu banyak. Tidak bisa menghandle semua permintaan dari sivitas UISI. Karena dari direktorat saja ditolak. Seperti itu, Mas. Tapi jika penasaran, silakan mengirimkan surat. Tapi Ya, Bu. sekali lagi, saya tidak menjanjikan ICT menerima. Artinya, kalian juga harus memiliki plan B. Jika database UISI tidak memberikan, nah ya saya mau nggak mau ya harus menggunakan fasilitas yang lain. Mohon maaf Ibu, izin menyampaikan pendapat ya. Silakan. Kalau dari pemilihan online sendiri, harusnya dari awal kita bisa uji coba dulu, Bu. Misalkan dari lingkupnya yang kecil seperti pemilihan UKM atau pemilihan Kahima bisa dilaksanakan secara online. Ini hanya untuk uji coba ya, Bu. Kalau sebelumnya belum pernah kita lihat secara real gimana kondisi dalam kampus kita untuk pelaksanaan pemilihan online. Ini bukan pilihan yang efektif, Bu. Apalagi dalam pemilihan lingkup besar seperti pemilihan Presbem dan Senat ini. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mbak Andriani. Ini saya nggak tahu wajahnya ya. Sekali lagi saya sampaikan, kondisi pandemi ini akhirnya bukan meminta kita gitu ya, bukan meminta kita untuk berinovasi, tapi menuntut kita. Jadi mau nggak mau, kamu sudah ngerti caranya atau belum, kamu sudah pernah nyoba atau belum, kamu harus bisa gitu. Seperti tuntutan kami para dosen untuk melaksanakan kuliah daring. Yo, apa iki? Saya lagi kuliah kalkulus 2, gimana caranya ini menjelaskan pakai slideshow dari PowerPoint, sedangkan saya biasanya perlu oret-oret, gimana saya bisa memastikan mahasiswa paham atau tidak? Nah, ini kan menjadi tantangan tersendiri dari kami. Tapi apa berarti ketika kami belum pernah melaksanakan online artinya ya udah kuliah ditiadakan? Kan tidak mungkin. Maka memang saat ini kita dihadapkan pada masa dituntut, kita dituntut harus bisa, dituntut harus mau, dituntut harus menyesuaikan, dituntut harus berinovasi. Bukan hanya kita, tapi hampir 100 negara lebih dituntut demikian. Jadi kita meski sudah belum uji coba, Bu ya harus bisa. Seperti kami yang dipaksa, dituntut untuk bisa mengajar secara online. Gimana caranya?
dengan kendala mahasiswa kuota terbatas, dengan kendala mahasiswa yang posisinya di atas gunung tidak bisa nyampe. Apakah tidak ada yang sambat? Banyak sekali yang sambat. Kita masih beruntung ya, Gresik di tepi laut, sinyal masih ada. Lihatlah teman-teman yang lain di Kalimantan, pada sambat mereka kalau nyari sinyal harus naik gunung, harus naik pohon. Apakah itu mahasiswanya saja? Tidak, dosennya sudah memakai batik, jalan kaki, naik ke atas gunung. Kalau kalian lihat di grup ikatan dosen, seperti itu ya, karena kita berada dalam masa dituntut. Jadi harus bisa gitu, meskipun kita belum pernah uji coba, ya harus mau, ya gimana lagi. Kita nggak bisa mengandalkan ini selesai kapan, karena kita nggak tahu. Cobalah ikut webinar-webinar yang lain. Kalau kita sudah memprediksi bahkan dampak dari COVID ini bisa lama, kalau dampak penyakitnya mungkin bisa hilang cepat, mudah-mudahan. Tapi dampak ekonomi, dampak sosial, gimana? Ya, jadi Iya, Bu. saya harap itu bukan menjadi acuan. Kita belum pernah nyoba, Bu. Harus bisa. Ayo, sekarang ini menjadi tantangan generasi milenial. Ini juga Iya, tantangan loh buat yang wisuda ya. Seharusnya pakai foto wisuda bareng-bareng, keren gitu ya. Jadi nggak bisa ikut foto. Ya gimana lagi ya, sudah jalannya. Adik saya juga yang kami sudah, untung kami belum beli tiket. Adik saya seharusnya wisuda April di Bandung gitu ya. Aku sudah merencanakan, sudah beli baju, sudah pokoknya siap berangkat nunggu tanggalnya. Nggak jadi. Berapa ribu orang itu kecewa. Apalagi mereka yang sudah ibaratnya dari desa, saya pengen kuliah di kampus terbaik di Indonesia, wisuda pengen pakai toganya, foto di kampus terbaik Indonesia, ya nggak bisa, ya gimana lagi? Ya memang kondisinya tidak memungkinkan. Ya ini memang masa keikhlasan kita diuji. Ya harus ikhlas, ya gimana lagi? Kita ibaratnya sekarang itu, kita masih sehat walafiat itu sudah bersyukur, kita masih bisa makan itu bisa bersyukur. Yang lain-lainnya ya, cobalah kita permudah aja. Maksudnya jangan sampai ini menjadi kendala, kita melaksanakan aktivitas yang lain. Ya harus dipaksa. iya, Bu. Mau tanya, Bu? Oh ya, silakan. Ya, begini. Kami dari KPU sebenarnya sudah melakukan uji coba dari aplikasi tersebut. Kami menggunakan partisipan orang-orang satu kelas seperti itu, Bu. Jadi kami menginput data yang kami butuhkan adalah daftar nama, nama lengkap mahasiswa, juga alamat email, Bu. Cuma itu saja, Bu. Boleh Mas Jadi, Ferdi, silakan dibuatkan surat ya, karena kita harus, maksudnya tetap secara resmi. Kalau secara tidak resmi saya sudah menyampaikan. Namun ya, Bu. yang saya sampaikan memang bukan minta data, karena waktu itu Nafi bilangnya minta domain ya. Bisakah minta Nafi atau Iya, Nafi, Bu. iya, dua orang pokoknya yang kontak saya, lupa. Atau Iya, Rudi ya, Nafi atau Rudi sempat kontak saya, menanyakan apakah bisa minta domain. Kalau domain tidak disetujui karena ini bersifat sementara. ICT memikirnya gitu. Jadi saya kalau memberi gambaran ICT itu jangan buru-buru bilang ICT galak, ICT jahat, nggak mau ini. Bukan, tapi cobalah berempati di posisi ICT dengan SDM yang hanya sekian dan tuntutan sivitas itu yang cukup banyak sehingga mereka bisa memprioritaskan. Prioritasnya ya seperti itu tadi disampaikan, kegiatan yang sekiranya berjalan semesteran atau tahunan akan kami masukkan di antrian ke belakang. Jadi silahkan kamu mikir manualnya. Ya saya bisa memahami lah ketika saya harus di posisinya dengan load sedemikian banyak, pastilah nggak kuat ya, maksudnya manusia biasa. iya, Bu. Ya saya pun juga mengalah. Nah, namun kalau permintaan data itu saya kurang tahu, sehingga saya sarankan Mas Ferdi silakan membuat atau bisa minta ke Pak Asdi langsung untuk membuatkan surat, tapi sebaiknya membuat surat ke Pak Asdi untuk meminta dibuatkan korin gitu ya. Karena kita Bu. kan sudah nggak bisa ngisi form, jadi silakan mengirim surat ke Pak Asdi untuk dibuatkan korin ke ICT. Nanti akan saya sampaikan dan saya lampirkan surat dari KPU.
Iya, seperti Bu. jawabannya. Tapi jangan berharap saya merayu-rayu Pak Arif ya, suaminya orang ya. Yang penting di situ didetailkan urgensinya apa, kepentingannya apa, terus sebaiknya mungkin sistemnya menggunakan apa, security-nya bagaimana juga disampaikan. Sehingga karena data itu kan tanggung jawab ya. Tapi harusnya kalau hanya nama dan email saya rasa tidak terlalu urgent ya. Kalau M-banking kan tidak menggunakan. Tapi kalau sudah sampai tanggal lahir, sampai alamat, itu kemungkinan tidak dikasih. Tapi kalau hanya email, isi, dan nama, kemungkinan besar dikasih. Tapi memang sebaiknya secara resmi. Seperti itu. Oh, baik, Bu. Jadi kami hanya membutuhkan email daftar nama dan daftar email saja, Bu, sebenarnya. Ya, disampaikan urgensinya apa gitu ya, dan sistem yang digunakan apa. Itu seharusnya Ya. Nafi sama Rudi paham ya. Nanti persyaratannya untuk security itu seperti apa, di situ dicantumkan. Sehingga nanti ICT memperkuat ICT untuk menyetujui pemberian database tersebut. Siap, Bu. Terima kasih atas sarannya, Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya ya, Bu. Silakan, Mas Adrian. Untuk para Kahima yang ada di sini, apakah KPU-nya sudah terbentuk atau belum, Nggih? Soalnya biar nanti nanti pelaksanaan pemira untuk pemira pusat dengan pemira HMD kan sama. Nah, takutnya ketika pemira pusat ini udah bekerja dengan keras, yang di KPU HMD belum siap gitu. Atau malah nggak ada HMD di sini ya, Bu? Ada tadi kayaknya saya ngelihat ada Harusnya ada Hima S, Alberto, tapi barusan live tadi. ada Hima S, Hima Sispor. Tolong yang hadir, tolong tuliskan nama sama ormawanya ya di chattingannya ya, biar Bu Yun bisa absensi. Ini 29 orang yang hadir di sini itu berwujud atau tidak? Ya, Bu Yun mungkin masih merelaksasi, mencoba menurunkan idealisme untuk menyesuaikan kondisi pandemi ini. Ini ada Hima MR, Mas Ada, Henry. Bu. Ya, itu gimana ditanyakan Pak Sema, apakah KPU Hima sudah terbentuk? Kalau untuk di Hima MR sendiri pun masih mengalami kesulitan, Bu, untuk persiapan KPU-nya sendiri. Jadinya untuk sekarang masih belum terbentuk. Oke, nggak apa-apa. Sekarang belum terbentuk. Mungkin sore ini bisa mulai rapat ya, pembentukan. Nanti Bu Puji diberi kabar hari Jumat sudah terbentuk gitu ya. Saya harap seperti itu. Oke, Pembina. Izin berpendapat, Bu. silakan. Saya selaku Ketua KPU UISI menawarkan kerjasama kawan-kawan KPU Hima sekiranya nanti agar kita bisa berjalan bersama, lalu selesai deadline bersama. Jadi nanti tidak ada yang tertinggal seperti itu. Saya sangat berharap seperti itu, Bu. Ada sinkronisasi antara pusat dan himpunan. Ya. Bu Puji usul nih, gimana kalau teknis kalian bicarakan internal aja. Jadi silakan bebas berbicara. Mungkin di luar forum ini atau saya live dulu. Jadi biar nggak ada sungkan-sungkan. Nanti saya mau ngomong belum, mau memaki Bu Puji nggak enak ada Bu Puji gitu ya. Yang penting di situ saya sudah mulai meluruskan kenapa kami itu tetap kukuh untuk tidak memotong banyak periode. Alasannya adalah itu mungkin beberapa teman-teman sudah belum tahu gitu ya terkait
wacana kampus merdeka yang akan diadakan Mas Menteri. Tujuan kami baik, kami tidak akan menghambat, kami berharap tidak menghambat masa depan kalian, hanya kalian fokus di Ormawa, tapi kami juga tidak mengikat, kalau misalkan pengen tetap jalan sampai 8 semester di Ormawa, ya silahkan gitu. Artinya, dan saya meminta, memang kalau meminta lagi ya, saya menuntut, bukan saya ya, kondisi menuntut kita untuk keluar dari zona biasanya, bukan zona nyaman ya, karena kita belum tahu, siapa tahu yang seperti ini itu lebih nyaman. Zona yang biasanya kita lakukan. Seperti itu. Dan saya harap rekan-rekan semua bisa memahami ini. Silakan yang sekiranya hari ini belum bisa ikut meeting, bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan bisa mulai menurunkan ego, bisa menurunkan idealisme, dan bisa bergerak lebih bebas tanpa adanya hambatan, gregetan. Kenapa sih kok timeline? Jangan sibuk ngurusi timeline aja gitu loh ya. Jadi nanti saya khawatir kalian tuh sibuk ngurusi timeline, sibuk ngurusi metode, akhirnya kegiatan yang lain itu nggak konsen. Cobalah bisa memahami yang lain. Saya yakin teman-teman di Ormawa ini tidak lebih merugi dibandingkan ECC UGM yang harus kehilangan 2-4 M selama 1 tahun kan. Tapi mereka tetap tersenyum dan mengajak yang lebih kecil yang tidak mampu untuk bergerak bersama. Seandainya saya bisa melihat itu, pasti saya sangat bahagia gitu ya. Artinya berarti kualitas mahasiswa UISI ini sudah sangat luar biasa. Terkait teknisnya yang seperti apa, monggo saya serahkan sepenuhnya ke KPU. Saya tidak ikut cawe-cawe. Kalau mau dilanjut membicarakan teknis silakan. Mau ditemani Bu Yunita juga silakan. Kalau begitu saya izin pamit. Saya mau ada rapat juga nanti. Oh, sudah mulai nih. Saya ada rapat jam 9 ya. Saya izin pamit ya. Silakan dilanjutkan dengan rapat internal. Jika Bu Yunita bisa mendampingi, monggo didampingi, Bu. Saya ada rapat dengan SPMPK jam 9. Baik, Bu. Ya, saya mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi, poin yang sampai pada detik ini kita semua sepertinya sudah pada satu kesepahaman bahwa karena pandemi dan ya memang karena tuntutan dan karena sebagainya, maka yang jelas kita pasti pakai online. Nah, nanti yang perihal online-nya itu akan seperti apa, itu nanti bisa kita boleh kalian bahas atau nanti kalau berdasarkan saran dari kami ya seperti tadi gambarannya. Kalau untuk terkait minta data email atau data NIM nanti bisa insya Allah kami fasilitasi kalau hanya terkait permintaan data. Itu yang sudah kita sudah punya kesepamahaman yang sama. Kemudian yang kedua terkait timeline. Jadi berdasarkan pertimbangan dan juga sebenarnya pertimbangan secara teknis dan juga sebenarnya sudah melihat juga data yang dari yang tadi kan awalnya Juni ya terus akhirnya dari Kemasinan pun akhirnya memberikan kelonggaran Juni nggak apa-apa, tapi terkait juga untuk kepentingan angkatan berikutnya yang adik kelas, alangkah baiknya jika kita tidak merubah periode kepengurusan karena nanti biar mereka juga tetap bisa berkarya walaupun sebenarnya kayaknya mereka juga kena dampak COVID ya. Nah terkait hal itu maka kita harapkan pelantikan kepengurusan yang baru itu bisa dilaksanakan tetap September ataupun kalau molor Oktober nggak apa-apa. Tadi kan boleh tuh Bu Puji dikasih kelonggaran sampai pada bulan Oktober. Jadi nambah sebulan lah untuk menambah masa kepengurusan kalian. Nah, tetapi untuk pemiranya tidak disarankan Oktober juga. Kenapa? Karena itu nanti ada waktu yang harus diberikan jeda kepada calon terpilih untuk kepengurusan yang baru dan persiapan lain sebelum mulai bergerak misal Oktober untuk melakukan kegiatan Oktober atau September ya nanti untuk melakukan kegiatan organisasi di pengurusan yang baru.
Jadi untuk terkait timelinenya mungkin dari pihak SEMA nanti bisa berkumpul dengan panitia atau ketua himpunan masing-masing. Monggo kalian tetapkan bersama baiknya kapan pemiranya. Kalau kesepakatan sebelumnya kan pemira massal ya, sehari itu juga milih SEMA, ya juga milih ketua himpunan, atau seperti apa nanti kesepakatannya. Yang jelas kami sudah mencoba untuk ya kita saling mengalah dan saling memberikan yang terbaik. Nggak harus bulan Juni, kemarin kan sempat mau 16 Juni dan sebagainya. Tetapi kita minta agar paling enggak, kalau tadi sih ketemu hitungan bulannya, bulan Juli atau Agustus itu sudah terpilih ketua yang baru, sehingga ketua yang baru di bulan Agustus atau September itu sudah bisa mulai untuk melakukan persiapan rekrutmen kepengurusan, pembahasan perancangan proker, sebelum dan juga yang pengurus lama kan persiapan untuk LPJ gitu kira-kira. Itu ya kayaknya kesepakatan kita hari ini 3 poin itu kira-kira. Oke, ada tambahan mungkin dari tim kemahasiswaan yang lainnya? Atau mungkin dari Adrian, Sema? Saya rasa cukup Bu Yun, biar dilanjut Cukup? sama teman-teman kalau mau rapat internal. Oh gitu. Ya wes. Bu Yun boleh Masa- minta waktunya sebentar. Ya kenapa? Untuk rekodnya nanti bisa dikirim linknya di grup Ormawa, Ibu. Oh, Link korek record. ya. Oh ya. Boleh, Nanti boleh. soalnya kemarin itu belum di-share. Oh, yang rekod rapat kemarin ya? Iya, Oke, Bu. saya lupa. Tapi ya sudah share PPT-nya kan? Maksudnya rekod rekaman videonya ini. Iya, Atau Bu. mau perlu saya upload ke YouTube? Boleh, Bu, boleh, Bu. Biar nambah subscribe, Bu. Oke, ini mau saya close atau tetap kalian boleh pakai untuk pembahasan ini? Saya akan tetap biarkan. Jadi kalian bisa rapat lanjutan, tetap saya biarkan direkod aja. Jadi kalau memang misalnya di luar teman-teman KM mau mau melihat hasil bahasan bisa dilihat. Bagaimana? Kalau dari SEMA, karena dari keputusan Bu Puji tadi telah memberikan pandangan kita semua bahwa terkait sistem pemira memang selayaknya memang harus online karena urgensi yang dibawa ini lebih condong ke pandemi COVID, dan untuk timeline yang diserahkan kepada KPU ISI, mungkin saran saya bagi HMD yang sudah terbentuk nanti mengirimkan nama ketua KPU-nya ke ketua KPU UISI atau KPU pusat, biar nanti dibuatkan satu grup yang isinya ketua KPU dari semua himpunan, biar nanti di situ yang merumuskan tanggal pelaksanaan pemiranya gitu, Bu. Itu adalah jalan yang mungkin dari semua pihak itu bisa merumuskan bersama. Karena di sini wewenangnya adalah seperti yang diungkapkan Bu Puji tadi adalah wewenangnya dari KPU. Jadi tidak hanya yang mengambil keputusan tidak hanya mengambil dari KPU pusat, tapi dari KPU seluruh himpunan. Seperti itu, Bu. Oke, benar. Jadi walaupun nanti ya kita coba sebenarnya kami juga pengen kalian tuh berkarya sebebas-bebasnya. Tetapi tadi ya, orang tua kan biasanya masih ngasih arahan agar tetap bisa efisien dan efektif dalam kebebasan itu dan juga tetap bertanggung jawab. Makanya itu tadi ada sedikit ya walaupun kami bebaskan tetap kami kasih beberapa pagar. Oke, berarti kira-kira rapat hari ini sudah bisa dicukupkan ya berarti ya? Iya, boleh, monggo, Bu. Oke. Ini saya live tetap saya biarkan direkod atau kalian rapat di luar forum ini atau seperti apa? Ya mungkin nanti rapat selanjutnya akan dikoordinasikan sama teman-teman KPU. Oke, baiklah kalau gitu saya tutup ya rapat hari ini. Sudah seperti ada pertanyaan dan pembahasan lagi kan? Semoga
yang kita sudah pahami bersama tadi, 3 poin penting tadi, bisa memberikan kemajuan untuk UISI khususnya melalui kegiatan Pemira UISI ini. Bu Yunita dan tim kemahasiswaan lainnya, mohon maaf jika ada kekurangan, semuanya semoga sehat-sehat dan baik-baik di rumah masing-masing. Mari kita tutup rapat ini dengan berdoa, semoga diberikan kesehatan, kebaikan di rumah, di Ramadan yang indah ini juga segera diangkat musibah dan cobaan ini. Ya, berdoa menurut agamanya masing-masing, dipersilahkan. Berdoa, saya rasa bisa dicukupkan untuk saat ini. Sekian dari, saya jadi nggak enak. Sekian dari Bu Yunita dan juga tim-tim lainnya. Mohon maaf, tim kemahasiswaan lainnya, mohon maaf jika ada yang kurang dan salah. Saya tutup rapatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.